Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan dapur Queen Seca. Di sini saya akan berbagi resep masakan sederhana untuk menu makanan kita sehari-hari. Oh iya, sebelum saya berbagi resep masakan, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, sekarang saya akan membagikan resep masakan sederhana saya, tapi jangan lupa tekan tombol like and subscribe agar channel ini bisa berkembang manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membagikan resep masakan yaitu soto bening. Yuk mari kita simak bahan-bahannya. Bahan yang saya gunakan ada ayam, saya menggunakan bagian paha. Kemudian ada toge nanti sebagai pelengkapnya. Ada bihun, daun bawang, daun seledri, batang daun bawang dan batang daun seledri. Kemudian saya menggunakan bumbu yaitu ada bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, jahe, lengkuas, daun salam, dan serai. Saya juga menggunakan lada bubuk, kaldu bubuk, garam. Kemudian nanti ada minyak dan air untuk menumis dan merebus bahan-bahannya. Sebelum saya menghaluskan bahan-bahan yang perlu saya haluskan, saya akan merebus dahulu ayamnya di dalam panci yang sudah airnya mendidih. Sambil menunggu airnya mendidih untuk merebus ayamnya, kita akan haluskan bumbu-bumbunya terlebih dahulu. Antara lain, kita akan menghaluskannya dengan cara di blender. Bawang putih kita masuk, bawang merah, ada kemiri, kunyit, jahe yang sebelumnya sudah saya goreng terlebih dahulu. Kemudian kita beri sedikit air. Kita akan menghaluskan terlebih dahulu. Bumbu sudah saya haluskan kira-kira seperti ini. Kemudian saya akan menggeprek serai dan lengkuasnya. Oke, sambil menunggu kuahnya mendidih, kita nyalakan kompor yang satunya dan kita akan menumis bumbu halus yang sudah di blender tadi. Masukkan lengkuas serta serainya sambil diaduk-aduk. Tumis sampai bumbu harum dan matang. Masukkan ayamnya lalu direbus sampai keluar kaldu. Tutup kembali dan biarkan ayamnya lunak terlebih dahulu. Masukkan daun salamnya. Biarkan sampai bumbu terlihat kalis. Masukkan lada bubuk, kaldu bubuk, dan garam.
Aduk rata kembali. Ketika bumbu sudah terlihat kalis, matikan apinya dan sisihkan terlebih dahulu. Bumbu yang tadi telah ditumis, kita masukkan ke dalam rebusan ayamnya. Biarkan sampai ayam benar-benar lunak sebelum kita goreng. Ketika daging ayam mulai terlepas dari tulang-tulangnya, kita ambil ayamnya dahulu, matikan api. Seperti ini. Untuk selanjutnya saya akan menggorengnya. Siapkan minyak dan nyalakan api. Tunggu sampai benar-benar minyak dalam keadaan panas. Kira-kira sudah cukup panas. Masukkan ayamnya, goreng sampai berwarna kecoklatan. Biarkan sampai ayam berwarna agak coklat. Kita balik ayamnya agar tidak gosong sebelah. Kira-kira sudah cukup, kita angkat. Dan lakukan lagi kepada sisa ayamnya, kita goreng lagi. Sisihkan wajan penggorengan dulu dan kita masak kuah sotonya kembali. Setelah ayam digoreng, kita masukkan ke dalam rebusan kuah sotonya kembali. Kenapa? Karena saya akan mengambil rasa kaldu dari ayamnya tersebut, lebih keluar kaldunya. Kita masukkan ayamnya dan tunggu sampai benar-benar ayamnya itu mengeluarkan kaldu, kurang lebih 20-30 menit. Kita diamkan dahulu. Sudah 30 menit, kita angkat ayamnya. Lalu kita akan goreng kembali. Sebelum menggoreng ayamnya, kita akan matangkan kuah sotonya terlebih dahulu. Tambahkan air. Masukkan batang daun seledri dan batang daun bawangnya. Tunggu sampai benar-benar mendidih. Ketika sudah mendidih, bersihkan dahulu dan kita lanjut untuk menggoreng ayamnya. Panaskan minyak. Tunggu sampai minyak benar-benar panas. Ketika minyak sudah panas, masukkan ayamnya.
Di sisi lain kita juga menyiapkan minyak panas untuk menggoreng bawang merah sebagai taburan di sotonya nanti. Dalam menggoreng bawang merah untuk taburan itu kita tidak boleh berhenti untuk mengaduk-aduknya agar nanti si bawang merah ini matang secara sempurna dan tidak gosong. Ketika sudah berwarna agak coklat, kita matikan apinya dan nanti dia akan matang sendiri di udara. Selanjutnya saya akan menggoreng cabai yang telah saya haluskan untuk nanti sebagai sambal pada sotonya. Tambahkan gula merah, biarkan sampai matang. Kita goreng menggunakan api kecil saja. Di sisi lain saya akan membalik ayamnya agar tidak gosong. Kita angkat ayamnya. Dan goreng kembali sisa ayam yang belum tergoreng. Ketika sambal sudah matang, kita matikan apinya dan biarkan dahulu sampai dingin. Ayam juga sudah matang, matikan apinya dan kita sisihkan lagi. Kemudian saya akan menyiapkan air untuk dididihkan. Nanti untuk merendam bihun dan merebus taugenya. Siapkan air untuk dididihkan, tunggu sampai dia benar-benar mendidih. Ketika sudah mendidih, sebagian akan saya tuangkan ke dalam wadah untuk merendam bihunnya. Sebagian lagi saya akan menggunakan untuk merebus taugenya. Tauge kita masukkan sampai matang. Ketika tauge sudah matang, kita matikan apinya dan saring tauge agar semua air yang di dalam tauge itu keluar. Ketika tadi yang dilakukan sudah beres semua, kemudian saya akan menyusun sotonya ke dalam mangkuk. Sebelumnya saya sudah cuci tangan. Ada bihun, kemudian taugenya, kemudian saya akan suwir-suwir ayamnya.
taburi daun bawang, kemudian seledri, dan bawang gorengnya. Lalu kita siram dengan kuah soto yang sudah mendidih tadi. Kita siramkan kuah sotonya. Oke, cukup. Seperti ini. Saya sajikan bersama jeruk nipis, kecap manis, sambal, dan sebagai bahan pelengkapnya kita bisa menambahkan perkedel, tempe goreng, sate usus, atau juga sate telur puyuh. Kira-kira seperti ini hasilnya. Kita bisa menggunakan atau menambahkan lauk, tempe goreng, perkedel, sate usus atau sate telur puyuh, dan sebagai pelengkapnya ada jeruk nipis, kecap manis, serta sambal. Selamat mencoba dan terima kasih.